Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat berserta salam teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat, dan insyaallah untuk kita semua selaku umatnya. Ahibail kiram, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpanjang kalam pada kesempatan hari yang mulia dan berbahagia ini, alhamdulillah kita telah mengikuti proses daripada manasik dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya, yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi untuk kita semua untuk lebih memperkuat kita punya keinginan, kita punya niat agar bisa pergi haji minimal umroh, amin, ke tanah suci memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sampaikan begini Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala itu sudah memanggil atau belum kepada kita. Maka jawabannya, kalau bicara dipanggil, maka dari 14 abad yang lalu itu udah dipanggil. Makanya dalam Al-Quran Al-Karim dikatakan faqala ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah, lamnya ini kalau dalam bahasa Arab lam lil milki, yang berarti kepemilikan, hak. Dan ada haknya Allah ala nas, atas manusia, yaitu hamba-hamba. Untuk apa itu? Hijjul baiti, menunaikan daripada ibadah haji. Haji ada dua, ada haji besar, ada haji kecil. Haji besar itu maksudnya adalah haji setahun sekali, yang menjadi bagian daripada rukun Islam. Ada haji kecil, apa itu? Umrah. Makanya kagak salah juga ya kalau orang baru haji dipanggil Pak Haji, cuman kagak pakai ujungnya Pak Haji kecil, enggak. Karena dua-duanya juga haji, namun pada dasarnya adalah haji akbar. Jadi lewat ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah manggil kita. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Man istata'a, orang yang mampu, ilaihi sabila, untuk mencapai daripada tanah suci. Pertanyaannya, siapa kategori orang yang dikatakan mampu? Assalamualaikum. Masih hidup ya? Alhamdulillah. Maka para ulama mengatakan yang masuk kategori orang yang mampu itu tiga. Yang pertama finansial. Pokoknya asal udah adanya, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah haji dan Ustaz, finansialnya dari mana? Enggak kudu punya dia dulu. Karena yang namanya haji kan macam-macam.
khususnya para ustaz, merbot, dai. Nah, biasanya punya sebutan tersendiri itu. Namanya haji kosasi. Ongkos boleh dikasih. Ada lagi haji mansur namanya. Alaman digusur. Ada haji apa lagi? Abu Bakar, tapi itu zaman orde baru, orde lama ya. Atas budi baik golkan. Abu Bakar. Ada lagi kalau yang PNS, ASN, Haji Abidin, atas biaya di dinas. Mau dari mana aja tuh yang namanya finansial, baik dia yang ngumpulin sendiri atau tiba-tiba tahu-tahu disuruh pergi ongkosnya dia udah ada diongkosin. Itu masuk kategori yang namanya punya finansial. Apa boleh dia ngumpulin sendiri? Saya sering banget tuh bawa ini. Ada orang jualan daun pisang. Ngumpulin. Alhamdulillah berangkat haji juga. Bahkan berangkat hajinya bukan sendiri, sekeluarga. Coba lihat, kenapa Pak Ustadz kok bisa berangkat sekeluarga? Kebetulan terakhir dia jual daun pisang sama kebun-kebunnya. Insyaallah. 3 hektar. Berangkat sekeluarga itu. Yang kedua apa? Nikmat sehat wal afiyah. Ketika kita sehat, badan seger, maka wajib buat kita. Ini prakteknya justru terbalik. Yang gue uzur baru berangkat. Benar kan? Makanya petugas haji di sono ngos-ngosan ngurusin orang tuh. Udah tua baru berangkat, yang pikun ngomong baru tiba nyampe mau pulang lagi. Pak mau ngapain ditanya? Ayam saya belum dikasih makan. Ada orang udah tua. Idealnya fisik masih kuat. Makanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong, di sini semua pada punya anak kan? Ya. Sekarang haji nyetor sekarang nih, berangkatnya berapa tahun loh? Lahir 50 tahun. Hah? Lahir 50 tahun, Ustaz. Berapa tahun Sat? 50 tahun. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahu Akbar. Makanya ibu-ibu kalau udah punya mantunya, asal bininya mantu kita bunting nih, anak kita bunting nih, nah daftarin lagi haji. 50 tahun kemudian baru berangkat haji. Kalau mau murah ya reguler, kalau mau mahal ya minimal 300 juta kalau berangkat sekarang, 250 juta. Tapi subhanallah, pengalaman kemarin memberikan kita sebuah pelajaran besar, bahwa duit bukan segala-galanya. Ada yang furoda sampai 1 miliar. Berangkat? Enggak. Nggak dikasih bisa. Kagak ada bisanya, nggak keluar. Bener-bener tuh murni deh panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang reguler seboroyokan jangan. Alhamdulillah. Pokoknya nih mau berangkat bisa berapa duit aneh bayar, kata Allah. Kagak, Allah nggak bayar. Subhanallah. Terus yang terakhir apa? Kesan. Sehat. Udah sehat kesan. Itu tadi orang udah punya 2. Finansial ada, sehat iya, kesempatan yang enggak. Kata Saudi, Furoda ditutup mau kata apa? Nangis Dayak ajan Turki juga nggak bakalan nyampe ke sana.
kesempatan yang gak dikasih sama Allah. Tapi dalam makna yang normal, maksudnya kesempatan itu kita bisa pergi tanpa ada halangan. Dalam kondisi perang enggak, aman iya, berangkat. Maka ketiga persoalan ini menjadi apa? Patokan barometer, sehingga nggak ada alasan bagi orang, tidak ada uzur bagi orang secara syar'i, manakala ketika dia ditanya, Bapak, kapan mau ngomong pergi haji? Insya Allah tahun depan. Kapan bang pergi haji? Insya Allah kalau ada panggilan. Kalau ditanya begitu aja kentor kagak. Ada nggak yang begitu? Assalamualaikum. Duit ada, kontrakan 100 pintu. Biar kata pintunya doang. Tapi giliran dipanggil sama Allah belaga budeg. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bener model-model daripada hamba-hamba. Makanya ini ayat ditutup dengan kalimat apa? Wa man kafar. Dan siapa orang yang ingkar kata Allah. Masya Allah. Maknanya tidak mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam alasan. Tapi alasan yang paling dominan Allah juga tahu. Apa itu? Pasti urusan duit. Assalamualaikum. Ada duit nih, dapat obyekan gitu. Tahu obyekan? Hah? Tembus nih gitu. 250 juta. Di satu sisi ada panggilan haji, di satu sisi lagi tetangga ada yang mau jual kontrakan 200 juta, kebetulan 4 pintu, jual butuh gitu. BU. Kira-kira mana itu yang kita jalanin? Beli kontrakan apa jadi pergi haji? Pergi haji lah saat. Kadang ada orang kan yang begitu. Antara ini dulu nih buat ngumpulin. Padahal duitnya udah ada. Beda hal kalau misalkan belum ada ya. Emang segitu-gitu duitnya. Terus kemudian buat manjang gitu kan. Buat kehidupan bulanan apa segala macam lumayan kalau ada kontrakan boleh nggak ada masalah. Ini duit banyak. Kontrakan udah ada. Nambah lagi dipanggil sama Allah Ta'ala. Mikirnya dunia. Kata Allah Ta'ala orang model macam kayak begini yang maksudnya ankar. Yunkiru inkaron. Inkar terhadap panggilan Allah. Gara-gara apa? Gara-gara duit. Allah tegar. Dan barang siapa yang ingkar kepada panggilanku kata Allah, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kaya atas semesta alam. Masya Allah. Assalamualaikum. Kalau Allah bilangnya udah begitu, paham gak maksudnya? Kemana arahnya? Assalamualaikum. Maknanya cuma satu. Allah bilang, hambaku, saya panggil engkau ini bukan butuh duit kamu, karena saya yang maha kaya. Mau ngapain saya butuh ambil duit kamu, lawang duit harta yang kamu punya dari saya. Jadi Allah Ta'ala mau kasih tahu bos ini, duit yang kita kumpulin untuk ibadah kepada Allah justru bisa akan makin bertambah, karena itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dan Allah janji apabila seseorang beribadah kepada Allah dalam bentuk rasa syukur kepadanya, Allah tambah. La in syakartum la azidanna wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahu. Allah bilang apa? Seandainya ini insyartiyah, ada jawab syaratnya. La ini syakartum, apabila kamu sudah bersyukur. Makanya kata-katanya itu fi'il madi
yang maknanya telah, udahan. Syakara masuk tuh yang namanya domir antum tuh, syakartum. Dan jika engkau telah bersyukur, berarti lu dijalankan rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala. La azidannakum, pakai lamnya lam taukid, pasti. Udah dipakai lam taukid, pakai nun taukid sakila juga. Jadi ada dua huruf penekanan, pasti benar-benar saya bakal tambah. Allahu Akbar. Allah. Tapi jalanin dulu rasa syukurnya. Ada rezeki, ya Allah, alhamdulillah. Berangkat dah. Ya Allah, ada rezeki, tetangga susah, sedekah. Ya Allah, badan sehat, ibadah. Kan gitu. La azidannakum, Allah Ta'ala bakal pasti akan menambahkan. Assalamualaikum. Janji Allah itu pasti ya enggak? Pasti. Lemes banget jawabnya. Janji Allah pasti ya enggak? Pasti. Janjinya hujan? Pasti. Kalau ada uangnya berangkat. Enggak pasti. Apalagi janji-janji pejabat ya. Apalagi janji-janji yang lain belum tentu. Manusia, Allah udah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila engkau kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan adab, dan adab Allah amat sangat pedih. Bu, Pak, Assalamualaikum. Allah Ta'ala kalau mau ngambil nikmat harta dari kita sebentar apa enggak gitu? Bentar. Hah? Gampang. Dikira dengan dia menahan uangnya, bakhil, pelit, untuk kafir gitu. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bakal bertahan tuh harta. Enggak, ada aja. Duit banyak. Dibikin stroke sama Allah. Berobat dah sono mari, terapi belum sembuh, rumah sakit dah 10 juta, 50 juta, 100 juta, bahkan sampai ada yang miliaran. Keluar negeri dah, apalagi saudara, buat berobat, lagi sehat dipanggil Allah, enggak mau. Duit ada, alasan apa sibuk? Entar dulu. Wala in kafartum inna azabi na'udzubillahi summa na'udzubillahi min. Maka saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah, poin saya ini simpel saja. Allah udah manggil apa belum jadinya? Udah belum? Udah. Yang jadi masalah nyaut apa kagak? Dengar enggak gitu. Kalau denger mah lah kan kayak ajar kan ada dengar orang kan denger. Ayo anak sholat denger. Nyaut nggak? Belum tentu. Allah panggil untuk kasih. Contoh sekarang, mohon maaf lahir batin ini bukan bagian dari marketing, tapi terserah dah mau dikata apa gitu. Tetapi pada dasarnya Ustaz mau tanya, kumpulnya kita di sini, datangnya kita di sini, takdir Allah enggak? Lepas nggak dari takdir Allah? Nggak lepas, betul nggak? Ibu bapak datang, berarti ibu bapak sebetulnya udah dikasih sama Allah Ta'ala jalan. Ini kan poin. Karena datangnya kita, duduknya kita di sini tanpa izin dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nggak bakal kita bisa. Walaupun rencananya kita awalnya lebih dari orang kata Pak Joko yang udah registrasi 40 orang. Tapi Allah Ta'ala punya yang namanya kehendak. Ana urid anta turid wallahu ma yurid. Kita punya pengen, Allah punya pengen. Kepengenan mana yang nyampe kira-kira? Allah. Kepengenan siapa yang terjadi?
ada orang meninggal. Ya, ada sebagian misalnya punya halangan segala macam. Ibu bapak nyampe. Udah dari tadi pagi kan, sampai jam segini. Dari tadi Ustadz pagi kagak nongol batang hidungnya, mana tuh Ustadz dia nyampe. Ini bagian daripada kehendak Allah dan ini merupakan apa? Bagian dari kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita nangkep apa enggak gitu loh. Tinggal kita memenuhi atau tidak panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah, yuk kita kuatin niat. Apalagi bagi yang belum pernah. Bagi yang belum. Tapi si Ustaz Husnuzon dah kalau di sini mah muka-mukanya muka-muka udah pernah semua ya. Alhamdulillah. Tadi Bapak siapa? Pak Asep udah pernah apa belum? Iya, kelihatannya dia mukanya. Serius. Enggak, karena saya husnuzon di sini orang-orang yang memang punya duit semua gitu. Jadi minimal 2 kali 3 kali udah pernah berangkat. Mohon maaf lahir batin, yang udah pernah berangkat siapa? Tunjuk tangannya, Ibu, Babe, ya, Ibu kita, siapa lagi? Sisanya belum pernah berangkat? Belum ya? Baru mau, alhamdulillah. Hanya umur sehat walafiat. Yang muda ke sono mau balik lagi nggak kira-kira? Nah, balik kan. Ada kira-kira yang habis pulang umroh haji gitu kalau ditanya sama orang, Bang, bagaimana suasana di sono? Kapok gue, bego gitu. Benar nggak kira-kira? Capek. Luar biasa dahsyat manusia ngumpul, panasnya begini, mau lagi balik sono, lah mau banget. Ada apa? Kenikmatan spiritual yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Makanya mudah-mudahan kita bisa berangkat, khususnya umpamanya dalam hal ini, ya syukur. Namanya kita juga lagi nawarin sebagai khadim, pelayan daripada duyufullah, tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir saudara, udah 11:30. Ya, ntar kalau mau ceramahnya panjang lagi, bukan di sini tempat, panggil ceramah Andre. Insya Allah. Nah, saya ingin sampaikan kepada ibu yang sama rahmatullah. Sebetulnya berbagai macam bentuk ikhtiar kita telah tawarkan, yaitu dengan 2 metode. Pertama, ada rezekinya, terus kemudian daftar setor DP. Berarti duitnya udah ada belum tuh insya Allah? Kalau buat DP-nya ada, insya Allah udah ada berarti belum? Udah ada. Buat DP, kalau dibayar DP duitnya ada. Ada lagi yang modelnya duitnya gak punya, tapi pengen banget cek. Maka kita memberikan kemudahan untuk para jamaah bisa menabung. Kenapa saya belum ada program yang namanya dana talangan gitu? Karena saya secara pribadi sendiri punya pandangan untuk sampai saat hari ini, kesannya kalau yang namanya talangan itu maksain bener gitu kayaknya. Mampu sih insya Allah mampu ya, gitu ya. Kan bisa aja kita nyari dalil. Kayak contoh ente beli motor kredit mampu, masa kredit buat ibadah? Tapi tetap aja kayaknya gimana? Kategori yang tadi itu yang tadi kan bisa juga masuk. Namanya belum ada kemampuan. Dipaksain emang kudu sih, memang kadang-kadang yang namanya ibadah dipaksain. Makanya doa buat maksain ada itu. Allahumma paksain wa usahain wa ada-adain. Emang gitu. Tapi kalau nabung lebih aman dah. Jadi kita kagak mikirin tiap bulannya serat itu. Nah, kita tawarin di sini yang namanya program tabungan. Ya, tabungan itu mulai dari 700.000 per bulan. Cuman ya sabar, namanya juga kalau nabungnya yang kecil ya
berangkat udah lama. 700.000 itu program kita sebulan, insya Allah 4 tahun baru berangkat sesuai dengan paket yang nantinya dipilih. Tapi ketimbang kadang ngapa-ngapain duit, itu bahasa. Emang kita belum mampu secara finansial, tapi kita punya kepengenan. Ini salah satu bentuk ikhtiar kita memenuhi panggilan Allah. Jadi ada juga nabung suka-suka lebih lama lagi nih kayaknya urusan 700.000 aja 4 tahun, apalagi nabung suka-suka 100.000 per bulan. Kagak tahu tuh berapa tahun udah Bang, sampai 37 juta. Ya Allah tambahin Zat. Allah tambahin. Tapi begini, ini nih cuma bentuk DP kita sebetulnya kepada Allah. Gitu loh. Ya, betul. Jadi jangan dibayangin 100.000 per bulan, gue nyampe nya kapan gitu. Tapi nggak gitu. Allah udah ngelihat bentuk ikhtiar kita. Oh nih hamba emang benar nih. Allah bakal kasih rezeki dari arah-arah yang nggak disangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Mudah-mudahan ya ini bisa menjadi sebuah DP kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang memang belum sama sekali mempunyai dana untuk DP. Nah, bagi yang mau langsung, insya Allah kita punya 2 program yang saat ini kita tawarkan dan saat ini memang kita akan fokuskan. Walaupun ada paket-paket yang lainnya lagi, seperti paket privasi, keluarga misalkan mau privat dan lain sebagainya ada. Nah, tapi kita ada 2. Yang pertama adalah paket 12 hari. Paket 12 hari ini Bapak dan Ibu itu 5 gratis 1 ya. 5 gratis 1. Ustazah Hikmah. Ya. 5 gratis 1. Iya. Dengan ketentuan tapi di sini ya. Kalau kita mencapai 45 pack gitu ya. Tapi kalau tidak mencapai 45 pack itu akan kita bicarakan lagi. Insya Allah. Ya, jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Ntar kita Ustaz